Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sikra Supri, dosen program studi akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Bidang ilmu saya yaitu akuntansi dengan spesialisasi dalam bidang audit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang saya implementasikan pada salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Audit Internal. Audit internal merupakan mata kuliah yang ditempuh atau yang diampuh pada semester genap pada program studi akuntansi strata 1 dengan bobot 3 SKS. Total pertemuan pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 16, termasuk untuk ujian tengah semester dan untuk ujian akhir semester. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknik pembelajaran yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang deskripsi dari mata kuliah audit internal ini. Audit internal merupakan mata kuliah dalam rumpun audit yang berfokus itu membahas segala hal tentang penilaian, evaluasi terhadap pengelolaan bisnis, organisasi, ataupun pemerintahan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional dari organisasi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan yang pertama yaitu mampu memahami konsep dasar dari internal audit. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami tentang standar praktik dari internal audit. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang fraud atau yang lebih dikenal dengan kecurangan. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami tentang perencanaan dari internal audit. Kemudian yang keenam yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pekerjaan lapangan atau yang lebih dikenal dengan file work. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang audit organisasional dan audit program. Kemudian selanjutnya yaitu mahasiswa mampu memahami tentang manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami tentang control self assessment. Yang selanjutnya lagi yaitu mahasiswa mampu untuk menganalisis dan memilah tentang audit finding atau temuan audit. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu untuk mengetahui dari isi audit internal ataupun istilahnya pelaporan dalam internal audit. Selanjutnya mahasiswa mampu mengetahui tentang konsep dari corporate governance dan langkah-langkahnya untuk mencapai SIGI ini serta mampu menjelaskan hubungan internal audit dengan corporate governance. Dan yang terakhir lagi yaitu adalah mahasiswa mampu memahami materi pengajaran yang telah diberikan. Nah, untuk mencapai kemampuan tersebut tentunya mahasiswa akan diberikan beberapa materi. Antara lain yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari internal audit. Materi yang kedua tentang standar profesi dari internal audit. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang fraud atau kecurangan. Materi keempat tentang pengendalian internal. Kemudian materi kelima tentang perencanaan dari internal audit. Materi keenam yaitu pekerjaan lapangan atau file work. Materi ketujuh tentang audit organisasional dan audit program. Materi kedelapan tentang resiko audit dan manajemen resiko. Materi ke-9 tentang control self assessment. Ke-10 tentang audit finding. Ke-11 tentang audit report. Dan yang terakhir atau yang ke-12 yaitu tentang corporate governance. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas yang pertama, yaitu
delivery. Delivery di sini itu adalah maksudnya bagaimana cara saya untuk menyampaikan materi kuliah berdasarkan buku referensi. Nah, di dalam kelas biasanya ada beberapa buku referensi yang saya gunakan. Yang pertama yaitu Internal Auditing oleh Lawrence B. Sawyer. Jadi buku Sawyer salah satu buku internal audit saya gunakan. Kemudian yang kedua, referensi yang kedua yaitu Handbook of Internal Audit. Dan kemudian ada referensi yang ketiga atau buku textbook yang ketiga yaitu tentang audit internal dan pendeteksian kecurangan oleh Ibu Ramawati dan saya sendiri sebagai penulis kedua dari buku tersebut. Nah, untuk pertemuan tertentu, jadi beberapa materi atau beberapa pertemuan tertentu itu saya akan memberikan case study. Nah, case study ini sebisa mungkin akan diselesaikan oleh mahasiswa, dan pada setiap minggunya itu mahasiswa akan mengumpulkan resume atas materi yang dibahas, tentunya dikerjakan secara individu. Kemudian teknik kedua itu adalah interaction. Nah, interaction di sini itu maksudnya adalah bagaimana cara saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, kalau untuk perkuliahannya sendiri itu ada dua cara untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama yaitu adalah ketika di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini ketika berlangsungnya kelas itu saya akan berusaha untuk mengajak serta dari mahasiswa itu untuk lebih berpartisipasi aktif dengan mengutarakan baik itu pendapat, pertanyaan yang tentunya terkait dengan materi yang dibahas. Nah, hal ini itu biasanya dilakukan untuk membuat kelas itu lebih berjalan secara komunikatif. Jadi istilahnya ada responsif antara saya dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini merupakan salah satu sarana untuk berdiskusi di luar kelas. Jadi melalui grup WhatsApp ini mahasiswa dapat berinteraksi, dapat memberikan pertanyaan, atau saya pun biasa mengirimkan contoh-contoh soal ataupun kasus-kasus yang bisa kita bahas bersama nantinya. Kemudian teknik yang ketiga yaitu tentang assessment. Assessment ini yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Jadi pada saat di awal pertemuan itu saya menyampaikan beberapa kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini kemudian kita sepakati antara pengajar yaitu saya dengan mahasiswa. Salah satu isi dari kontrak perkuliahan tersebut yaitu memuat cara bagaimana menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Jadi dalam bobot penilaian itu ada beberapa indikator. Indikator yang ada itu yang saya gunakan itu biasanya yang pertama kehadiran, kemudian ada bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam kelas, kemudian ketika kita melakukan diskusi tentunya kan ada proses tanya jawab, itu juga biasa saya nilai, serta tugas-tugas mahasiswa yang dikumpulkan. Nah, untuk indikator penilaian ini ada persentase, menggunakan persentase, sehingga pada saat awal mahasiswa itu tahu bisa istilah memperkirakan, berarti kira-kira nanti pada saat akhir nilai saya akan sekian. Jadi sudah ada triknya mereka untuk mendapatkan nilai yang baik ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah audit internal. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah audit internal. Tapi sebelumnya saya mau mungkin tanyakan dulu ya sama adik-adik sekalian, audit internal pernah dengar? Pernah atau tidak? Pernah dengar. Bahkan mungkin sebelumnya sudah belajar auditing ya. Di auditing 1 mungkin kita pernah membahas tentang mata kuliah dari audit internal. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep dasar dari internal audit.
konsep dasar dari internal audit. Jadi kalau mungkin sebelumnya di auditing 1 itu adik-adik semuanya taunya tentang external audit atau audit eksternal. Nah, kali ini adalah salah satu jenis audit yang lainnya, yaitu namanya internal audit atau audit internal. Nah, di dalam pembelajaran kali ini ada beberapa CPMK yang harus kita capai. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar dari internal audit. Jadi apa yang akan dibahas yaitu tentang konsep dasar, setidaknya ketika kalian telah selesai mempelajarinya, kalian paham apa itu internal audit. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi, ruang lingkup pekerjaan auditing internal, dan perbedaan dari auditing internal dan auditing eksternal. Dan yang ketiga yaitu adalah mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana hubungan dari internal audit atau audit internal dan eksternal audit. Ini adalah submateri yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep dasar internal audit, yang diantaranya akan membahas tentang definisi serta perkembangan dan ruang lingkup di dalam audit internal atau internal audit. Kemudian submateri yang kedua yaitu tentang eksternal dan internal auditing. Jadi di sini kita akan bahas apa sih perbedaan dari internal auditing dan external auditing tersebut. Oke, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Definisi dari internal audit atau audit internal itu merupakan suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Jadi sekali lagi yang saya bold merah itu adalah poin-poin penting yang perlu kita ketahui tentang internal audit. Yang pertama itu adalah aktivitas independen. Jadi meskipun kalau orang bilang ya kalau internal audit itu merupakan bagian dari organisasi, tapi setidaknya seorang auditor meskipun dia dalam internal, dia harus bersifat independen. Independen tahu enggak? Independen apa? Tidak berpihak. Oke, boleh. Jadi independen dia tidak, istilahnya dia tidak memihak siapapun. Jadi dia tetap istilahnya objektif. Itu jadi di mana dia bersifat independen, kemudian dia memberikan jaminan keyakinan. Jaminan keyakinan itu apa maksudnya? Jadi jaminan keyakinan yang dimaksudkan di sini itu bahwa apa yang saya nilai, apa yang saya evaluasi itu adalah hal yang betul-betul terjadi. Karena kan kalau internal audit itu kan kalau dia memeriksa, yang diperiksa itu kan misalnya kalau laporan keuangan internal perusahaan dia periksa. Dia memberikan keyakinan bahwa laporan hasil auditnya itu memang sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau memang ada temuan ya bilang temuan. Kalau memang dia hasil laporan keuangannya bagus, jadi tulis bagus. Nah, kemudian memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Ini merupakan juga salah satu, meskipun saya tidak bilang ya kalau external audit itu tidak memberikan nilai tambah, tetapi umumnya yang paling memberikan nilai tambah itu biasanya adalah untuk internal audit. Kenapa? Karena salah satu tujuan dari audit internal atau internal audit adalah memperbaiki organisasi. Kemudian internal audit yang membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi meningkatnya efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Kalau ini terkait dengan bagaimana tahapan pelaksanaan audit internal. Kalau mau dibandingkan dengan eksternal atau mungkin sebelumnya pernah mempelajari tentang bagaimana pelaksanaan audit, pada umumnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi apa yang kalian pelajari di auditing 1, di auditing 1 itu kan kita membahas perencanaan audit seperti ini, kemudian pelaksanaan audit begini, pelaporan audit seperti ini. Kalau di internal audit, tahapan-tahapannya atau metodenya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Kecuali tadi yang terakhir saya bilang opininya, hasilnya, laporannya. Itu yang membedakan biasanya. Itu untuk definisi dari internal audit atau audit ini menurut Institute of Internal Auditor ya.
Kemudian ini masih definisi lagi bahwa internal audit itu merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Ini referensi dari bukunya Swire, karena di referensinya kita itu kalau internal audit umumnya itu kebanyakan pakai bukunya Lawrence Swire tentang internal audit. Nah, ini agak panjang sih sebenarnya kalau untuk kita membahas tentang perkembangan audit internal. Jadi untuk audit internal itu munculnya sejak kapan sih? Dari mana kok tiba-tiba ada audit internal? Kalau audit secara umum itu kan memang sudah lebih lama dari sini. Cuman kalau untuk membedakannya sendiri, oh ini termasuk external audit, ini termasuk internal audit, itu ini merupakan kalau yang itu sejarah untuk audit ini secara umum sejak 3.500 sebelum Masehi. Ini sudah lama sekali sebenarnya kalau yang audit itu ditemukan seperti apa. Dan itu memang sudah ada sejak dulu. Dan itu sangat dibutuhkan untuk proses pengendalian internal di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Nah, di sini audit internal modern itu mulai muncul pada tahun 1941. Yang ada namanya Ikatan Auditor Internal atau Institute of Internal Audit dibentuk, dan sejak saat itu muncullah namanya konsep internal audit. Nah, kalau ini namanya, kalau di Indonesia kan namanya IIA ya. IIA, jadi afiliasi IIA global yang didirikan pada tahun 1989. Ini sebenarnya adalah bagaimana perkembangan audit dan menuju ke internal audit itu sendiri. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup dari internal audit. Yang pertama ada namanya audit finansial. Apa itu audit finansial? Ada yang tahu audit finansial apa? Finansial apa? Nah, itu kan audit keuangan. Kalau audit keuangan yang diperiksa apa? Laporan? Oke, laporan keuangan. Jadi ketika kita misalnya, kalau kalian mudah-mudahan nanti suatu saat jadi internal audit, yang kalian periksa itu ada beberapa ya. Yang pertama itu tentang finansialnya. Jadi laporan keuangannya yang kita kenal dengan audit finansial. Jadi untuk audit finansial ini itu fokusnya pada masalah keuangan. Sasaran auditnya adalah apakah laporan keuangan tersebut wajar. Jadi yang namanya dalam perusahaan, di pemerintahan apalagi, itu ada istilahnya SBK. Jadi SBK itu satuan biaya keluaran yang dimana ada standar biaya untuk masing-masing kegiatan. Contohnya konsumsi. Konsumsi itu tidak boleh semaunya kita, ada standarnya. Itu saya bilang berbeda setiap organisasi untuk SBK-nya, standar biayanya. Makanya itu salah satu jadi dasar atau pedoman ketika kita melakukan audit. Oh, ada SBK-nya untuk organisasi sekian begini ya. Oh, ada standarnya, ini tidak boleh saya lewati. Kemudian ada namanya audit operasional. Kalau audit operasional ini lebih dikenal dengan nama istilah audit manajemen. Kalau audit manajemen sih lebih kepada bagaimana ini efisiensi, efektivitas ekonomis. Jadi ini mungkin sekali lagi kalau kita bahas audit operasional kan tetap kita berhubungan dengan finansial juga kan, ujung-ujungnya seperti itu juga kan. Apakah kegiatannya kita sudah efektif, apakah kegiatannya kita itu sudah ekonomis, karena sekali lagi tujuan dari perusahaan atau organisasi itu biasanya adalah ini, ketiga hal ini. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan itu setidaknya harus efektif pencapaiannya, maksudnya kemudian dia harus efisiensi dan ekonomis dalam hal biaya atau anggaran. Tuh, jadi kita lihat ketika kita mengaudit di bagian operasional, ini programnya sudah efektif enggak? Nah, itu ada indikatornya juga. Indikator penilaiannya itu ada. Nah, indikator penilaian untuk internal audit itu biasa disusun oleh auditor internal sesuai dengan kebijakan dari organisasi. Kemudian ada namanya audit ketaatan. Nah, kalau audit ketaatan atau kepatuhan ini, compliance audit, ini lebih kepada programnya ini, kegiatannya ini sudah sesuai enggak
Lebih kepada bagaimana menyesuaikan program atau kegiatan yang ada dalam organisasi dengan kebijakan atau peraturan yang ada. Dia taat aturan tidak, dia patuh tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah fraud audit. Kalau ini ya jarang sih, jarang. Biasanya kalau dilakukan ini itu juga ketika ada temuan. Jadi ketika kita sudah melakukan 3 audit ini misalnya, kemudian ada temuan yang betul-betul membutuhkan untuk tindak lanjut lebih jauh, perlu kita lakukan fraud audit atau audit atas kecurangan. Jadi ini juga biasanya fraud audit itu ada juga yang mengistilahkan sebagai audit forensik biasanya. Jadi audit yang dilakukan untuk sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan yang telah ditemukan. Karena kalau untuk temuan sendiri, temuan itu kan ada beberapa jenis ya. Ada temuan yang masih bisa ditolerir, tapi ada juga memang temuan yang sudah ini tidak bisa, ini harus ditindaklanjuti. Ini temuan itu belum tentu kesalahan, belum tentu fraud. Temuan belum tentu fraud. Sekali lagi, karena kalau definisi kecurangan atau definisi fraud itu adalah perbuatan yang disengaja. Temuan itu bisa saja bukan hal yang disengaja. Kita harus menelusuri terlebih dahulu. Oh, temuannya segini, kok bisa seperti itu? Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? Disengaja atau tidak disengaja itu tergolong temuan, tapi fraud atau tidak fraud itu tergantung niatnya. Disengaja atau tidak. Itu sebenarnya kalau untuk audit, fraud audit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan pertanyaannya. Jadi langsung saja pertanyaan saya, bagaimana auditor memberikan opini apabila di dalam bukti tersebut itu tidak cukup? Terima kasih. Oke. Kita sebenarnya internal audit ya, tapi tadi untuk mungkin kalau external audit kan. Jadi sekali lagi kalau di dalam external audit ada beberapa opini. Nah, jadi tinggal pilih opininya apa. Tapi ketika tadi kasusnya seperti itu, kita kekurangan bukti untuk mengatakan ini wajar, oh ini tidak wajar, itu boleh kita mengeluarkan namanya disclaimer. Jadi istilahnya kita tidak memberikan pendapat. Jadi tidak ada, karena kalau di dalam external audit itu ada satu pernyataan namanya. Satu pernyataan yang dimana kita berhak atau auditor berhak itu tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kenapa? Alasannya boleh saja karena bukti yang ada itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menentukan itu wajar atau tidak. Jadi sekali lagi kalau di external audit ada opini atau ada pernyataan yang menyatakan auditor itu boleh tidak memberikan tidak memberikan opini. Istilahnya kalau seperti itu. Jadi istilahnya tidak wajib, bukan tidak wajib sih, mungkin karena ada hal-hal tertentu. Tuh, jadi boleh ya, boleh tidak memberikan pendapat. Istilahnya kalau dalam audit itu pernyataan tidak memberikan pendapat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Ada enggak? Atau gini, kalau saya mau ini saja, mau saya tanyakan kepada kalian kembali. Saya kasih gini, saya kasih mungkin kalian ini kerja di sebuah perusahaan jadi internal audit. Kemudian pimpinannya kalian itu mengatakan, karena punya temuan istilahnya, ada temuan yang saya temukan. Tiba-tiba pimpinannya kalian datang, oh, itu tidak usah diakui sebagai temuan. Tindakan kalian sebagai seorang internal atau audit internal apa? Ada yang bisa? Kalian sudah mengaudit, ini ceritanya, sudah kerjakan, oh sudah mengaudit. Ada temuan, ternyata si manajer A ini
melakukan atau membuat markup terhadap apa misalnya. Kalian tuliskan dalam laporan, tiba-tiba pimpinannya kalian datang, mungkin karena keluarganya atau apanya, hubungan apa, dia bilang itu nggak usah dilaporkan jadi temuan. Tindakannya kalian sebagai seorang auditor internal apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Ada yang bisa kasih pendapat? Yusri apa? Kira-kira pendapatnya gimana? Setuju enggak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti berpegang teguh pada prinsip. Salah-salah. Kalau dipecat? Kalau dipecat cari kerja lagi. Serba salah. Serba salah ya? Serba salah. Yang lainnya? Diakomodir saja, gitu, tidak masalah lah. Yang penting saya tetap kerja. Itu, tidak apa-apa. Sebenarnya Bu, kalau dari berpegang sama prinsip yang sudah ditetapkan, itu solusinya kan sebagai auditor, kita itu harus tetap laporkan. Tapi kalau misalkan mungkin bisa jadi dua kondisi. Yang pertama itu pasti dia ditetapkan pada pilihan memang dia mau utarakan tapi dipecat, atau dia abaikan saja atau dengar apa yang dilakukan pimpinannya. Tapi kalau misalkan dari saya lebih baik kita berpegang sama prinsip, karena kan itu bukan cuma di dunia mau dibagi, jadi nanti juga di akhirat nanti pasti ditanyakan kembali kayak dari segi pekerjaan tak berpegang pada prinsip yang sudah ditetapkan atau tidak. Oke, gitu. Jadi beda-beda ya kalau untuk pendapatnya dari masing-masing orang. Jadi individunya terserah ya. Karena jujur saja sampai sekarang itu adalah masalah yang paling sering terjadi di dalam praktiknya. Dalam praktiknya ataupun di dalam lingkungan organisasi, masalah antara internal audit dengan pimpinan ataupun dengan manajemen perusahaan itu sering sekali muncul seperti itu. Objektivitas, independensi internal audit, itulah kenapa sering dipertanyakan kami. Jadi sekali lagi, kembali lagi kalau sudah tahu kode etiknya seorang akuntan seperti apa, harusnya seperti ini. Kalau mau turuti, tidak turuti ya. Kembali lagi ke diri kalian sendiri. Oke, tidak ada pertanyaan kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi mungkin ada pendapat saja ya. Jadi kalau begitu kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, billahi bisa billah, fastamil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.